Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa hawla wa quwwata illa billah. Alhamdulillah di siang ini kembali kita berdoa salatu wassalam Muhammad sallallahu alaihi wa ala. Kita lanjutkan kembali kajian Siratul Mustafa sejarah Nabi sallallahu alaihi. Kita masuk pada halaman ke tentang beragam penindasan yang dilakukan orang Quraisy kepada Nabi dan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sudah menjelaskan tentang metode-metode buruk orang-orang Quraisy ketika menghadapi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam bab ini juga masih menjelaskan tentang sikap buruknya orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini pengarang menyebutkan beberapa kisah bagaimana banyak para sahabat itu mengalami penindasan yang luar biasa yang terkadang masuk di luar logika. Tetapi ada satu hal yang sangat penting. Walaupun kita lihat dalam sejarah, banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya terluka sampai meninggal dunia. Ini nanti dikisahkan keluarga Ammar ibn Yasir. Bukan berarti kemudian kekalahan di pihak para sahabat. Hatta Ammar dan keluarganya yang sampai mati syahid sekalipun bukan berarti mereka kalah. Justru kemenangan di pihak kaum muslimin. Karena hakikat kemenangan itu adalah mempertahankan iman. Karena buktinya orang-orang ini walaupun sampai mati syahid, tidak juga mereka kufur. Artinya mereka menang mempertahankan iman, dan walaupun mati sekalipun. Jadi kemenangan dalam Islam itu ketika seseorang bisa mempertahankan keimanannya. Seperti yang dialami oleh banyak para sahabat yang nanti akan dikisahkan di sini. Baik, kita baca dulu di sini. Beragam penindasan. Kaum musyrikin menjalankan metode-metode di atas ini, maksudnya beragam penindasan ini, sedikit demi sedikit untuk mencegah perkembangan dakwah. Jadi tujuan ditindasnya Rasul dan para sahabat itu maksudnya ditekan, jangan sampai penyebaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemana-mana. Itu tujuan utamanya. Kemudian kata pengarang, setelah kemunculannya pada permulaan tahun keempat kenabian, mereka baru sebatas melakukan metode-metode tersebut selama berminggu-minggu dan juga berbulan-bulan. Tidak bergeser ke metode penindasan dan penyiksaan, akan tetapi manakala mereka melihat bahwa cara tersebut tidak memenuhi hasil sama sekali, karena para sahabat yang disiksa itu ya tidak bergeming masalahnya iman. Jadi buat apa pula kemudian diteruskan? Itu maksudnya. Tidak memenuhi hasil sama sekali dalam upaya menggagalkan dakwah Islam. Maka mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk bermusyawarah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji agama mereka.
Jadi maksudnya ketika mereka berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam cara yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, maka sekarang mereka menyasar kepada sahabat, menyasar kepada para sahabat dengan cara apa? Dengan cara melakukan penindasan dan penyiksaan. Oke lah, mungkin Muhammad udah nggak bisa dihalang-halangi lagi. Nah sekarang kita halang-halangi umatnya saja. Sehingga kalau seandainya ada orang yang melihat kawannya disiksa, akhirnya takut masuk Islam dia. Jangan-jangan kalau aku masuk ke agama Muhammad, nasibku sama pula sekali dia. Itu maksudnya. Nah di sini contohkan diantaranya adalah Abu Jahal. Bila mendengar seseorang masuk ke dalam Islam dari kalangan bangsawan serta memiliki kekuatan, maka dia akan mencaci dan menghina serta mengancam dengan mengatakan bahwa dia akan membuatnya mengalami kerugian harta ataupun psikologis. Sedangkan bila orang tersebut lemah, maka dia akan betul-betul menyiksa dan menghasutnya. Artinya ada perbedaan di sini, perlawanan orang-orang Quraisy itu kepada orang-orang yang punya kekayaan dengan orang miskin. Jadi kalau yang masuk Islam ini orang kaya, seperti Abu Bakar, orang kaya kan. Kemudian Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, dan banyak juga tokoh-tokoh kaya waktu itu. Maka di sini kata beliau, maka mereka akan membuat ancaman, intimidasi, tekanan. Tetapi kalau orang miskin lebih daripada itu, maka akan betul-betul ditindas dan disiksa. Ini luar biasa. Mereka menyasar ke seluruh para sahabat tanpa pandang. Tetapi akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan bahwa sekeras apapun perlawanan orang-orang Quraisy kepada Rasul, Rasul tidak pernah melawan dengan kekerasan tadi. Dan itu akhlak, karena tujuan Nabi SAW kan untuk mendakwahkan dakwah tauhid, sehingga buat apa dilayan? Rasul terus saja berdakwah. Contoh umpamanya, di zaman jahiliyah itu ada orang musyrik namanya Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr ini seorang penyair. Dan penyair di zaman itu kedudukannya sama dengan media hari ini. Karena syair itu bisa membangkitkan amarah orang. Bisa mencerai-beraikan manusia. Bisa orang itu kalau sudah ngomong dengan syair itu bisa terpengaruh. Jadi media di zaman itu ya pakai syair. Pakai apa lagi kalau sekarang kan pakai YouTube, pakai TV, pakai radio. Di zaman itu kan belum ada. Sehingga kemudian metode-metode yang dilakukan yang sekarang sekelas media itu ya bersyair. Bersyair ke sana kemari, merangkai kata-kata sehingga orang terhasut. Itulah kerjaannya Suhail ibn Amr. Dia menghasut manusia untuk memusuhi Rasul itu dengan syairnya. Nah, ketika terjadi perang Badar, Suhail ini tertangkap oleh kaum muslimin. Kan kaum muslimin menang di perang Badar itu. Dan orang-orang kafir Quraisy itu kan kalah. Nah, salah satu dari 7 tawanan Badar itu adalah Suhail ibn Amr ini. Nah, ketika kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Suhail ini tertangkap dan terikat, maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau kulepaskan semua gigi-giginya? Dirontokkan giginya sama Umar. Nah, dia suka menghasut manusia dengan syairnya. Jadi kata Umar itu, bagaimana kurontokkan saja itu gigi-giginya? Kalau engkau katakan ya, betul-betul kurontokkan. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan wahai Umar. Boleh jadi dengan syairnya yang tadinya mencela Islam, justru dia memuji Islam. Lihat bagaimana Nabi SAW membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ibu di posisi Nabi, ya lah, ambil aja palu Umar. Takkan aja itu, biar kompong. Tapi Rasul mengatakan jangan. Ya dulu mungkin dia mencela Islam dengan syairnya. Boleh jadi yang akan datang, dia memuji Islam. Setelah lama, subhanallah, betul, akhirnya kemudian Suhail ibn Amr ini masuk Islam. Bahkan saat Nabi SAW meninggal dunia,
Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu kan banyak pemurtatan yang luar biasa. Bayangkan yang selamat dari pemurtatan itu cuma 2 tempat, Mekah dan Madinah saja, atau Hijaz. Selebihnya daerah-daerah sampai ke Yaman sana itu murtad. Ada yang tidak mau bayar zakat karena mengingkari wajibnya, ada yang mengikuti nabi-nabi palsu dan begitu seterusnya di zaman itu. Nah, sehingga kemudian ketika melihat banyak orang yang kemudian lari dari Islam, isilah peran Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr langsung dia kemudian ketika hari di mana orang banyak murtad, dia tegak berdiri di hadapan Abu Bakar, kemudian berceramah dengan syairnya. Subhanallah, banyak orang yang kembali ke dalam Islam. Kokoh akidah, ya. Bagaimana Nabi SAW sudah memperkirakan kan, makanya dia ngomong sama Umar, jangan, boleh jadi dulu dia mencaci dengan syairnya, nanti dia justru akan memuji dengan syairnya. Buktinya banyak orang yang dapat hidayah kembali ke dalam Islam di zaman terjadinya banyak pemurtatan karena jasanya Suhail ibn Amr. Dia merangkai syair yang luar biasa. Orang terpengaruh. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa sekejam apapun orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, tetap Rasul berusaha untuk membalik balasannya dengan cara yang baik. Karena yang diinginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan keislaman mereka, bukan balas dendam. Makanya banyak yang tokoh-tokohnya itu menjadi musuh Rasul, anak-anaknya pula menjadi pembela Rasul. Contoh, Abu Jahal. Abu Jahal itu kan orang yang paling memusuhi Rasul, tapi lihat anaknya, Ikrimah bin Abi Jahal, masuk Islam. Kemudian baik Islamnya dan berjasa dalam Islam. Kemudian Al-Walid ibn Mughirah, yang dengan kekayaannya, kecerdasannya, betul-betul melarikan orang dari dakwah Rasul. Tapi di balik itu anaknya Khalid ibn Walid menjadi pedang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun pendiri Masjid Dirar. Pendiri Masjid Dirar siapa? Abu Amir Ar-Rahim. Itulah yang mendirikan Masjid Dirar di Madinah, kemudian oleh Rasul disuruh dibakar. Nah, itu masjid yang dibangun oleh tokoh munafik, bekerja sama dengan Romawi. Lah pimpinannya adalah Abu Amir Ar-Rahim. Abu Amir Ar-Rahim meninggal di Syam, tapi lihat putranya menjadi sahabat mulia, bahkan orang yang dibesarkan malaikat. Dialah Hanzalah ibn Abi Amir. Jadi banyak sekali gitu ya. Termasuk juga Abu Lahab. Anak-anaknya itu kan selain Utbah kan masuk Islam. Kalau Utbah memang mati kafir, tapi semuanya masuk Islam. Jadi belum tentu bapaknya jahat, anaknya pula ikut jahat. Itulah yang kalau seandainya Nabi SAW betul-betul menanamkan permusuhan kepada orang-orang Quraisy, tentu anak-anaknya pun akan dendam. Boleh jadi mereka tidak dapat hidayah. Tapi Nabi SAW bersabar luar biasa ketika mendapatkan ujian dari orang-orang Quraisy. Kemudian di sini dicontohkan bagaimana Utsman ibn Affan digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari kurma. Kemudian diasapi dari bawah. Jadi kalau kita lihat biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini ketika dia masuk Islam, yang membuat dia masuk Islam itu kan Abu Bakar. Karena dia kan kawan dagangnya. Abu Bakar mempengaruhi Utsman supaya masuk Islam dan terpengaruh. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengislamkan diri. Nah, ketika paman-pamannya yang sangat keras itu mendengar bahwa Utsman itu masuk Islam, marah mereka. Akhirnya kemudian Utsman pun digulung badannya dengan tikar, kemudian diikat, kemudian digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian di samping kepalanya itu dibuat bakaran. Ya, dibuat bakaran, nanti kalau sudah terbakar kan asapnya banyak tuh. Ibu kalau bakar sampah itu kan keluar asap. Jadi asapnya sengaja kemudian dihempaskan di muka dia yang sedang tergantung kaki di atas, kepala di bawah. Sampai tidak bisa bernafas Utsman bin Affan. Tetapi kemudian walaupun pamannya memaksa Utsman untuk murtad, jadi Utsman tak murtad. Dia kuat imannya, akhirnya dilepas juga. Karena tidak tahan itulah akhirnya Utsman bin Affan kemudian orang yang pertama-tama hijrah dari Mekah. Kemana? Tidak tahan. Ini contoh. Kemudian juga di sini Mus'ab ibn Umair.
Manakala ibundanya mengetahui keislamannya, dia membiarkan dirinya kelaparan, mengusirnya dari rumah padahal sebelumnya termasuk orang yang hidup serba berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya tersebut, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. Di Mus'ab bin Umair itu orang kaya. Di Mekah itu orang paling kaya Mus'ab bin Umair. Selain daripada kaya, Mus'ab bin Umair itu dimanja orang tuanya. Apapun hajatnya Mus'ab ini sama ibunya dibelikan. Dari pakaian-pakaian yang mewah, yang megah, yang bersih, dari makanan-makanan yang lezat, yang enak. Pokoknya terawat betul hidupnya. Badannya terawat, pakaiannya terawat, kendaraannya terawat. Pokoknya hidup senanglah Mus'ab bin Umair. Karena orang kaya dia. Sudah kaya, dimanja orang tuanya. Dia sekarang anak-anak orang kaya, pejabat-pejabat yang dimanja itu. Kan lihat. Mau apa jadi kes? Masuk geng motor pun dibiarin. Jadi kita lihat orang-orang lah. Mus'ab itu seperti itu. Mus'ab itu. Lah ketika kemudian, karena Mus'ab ini kan orang berpendidikan, orang cerdas. Akhirnya dia mendengar dakwah Nabi SAW, penasaran, ikut pula dia. Ketika itu masih muda. Ibunya marah. Dan minta Mus'ab, kau keluar dari agama Muhammad, balik kepada agama Quraisy. Tapi dia tak. Akhirnya diusir dari rumahnya. Diusir, nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih makan. Dia masih muda ketika masuk Islam. Akhirnya hidup bersama Nabi SAW. Ya ala kadarnya. Sampai tidak terawat lagi, yang tadinya halus kemudian menjadi bersisik gitu ya. Pakaiannya compang-camping nggak karuan. Tidak diakui oleh keluarganya. Diusir. Tapi dia tetap mempertahankan keimanannya dan tetap belajar kepada Rasul. Akhirnya dia menjadi orang pilihan. Orang cerdas Mus'ab ini. Lama-lama jadi belajar jadi cerdas. Lah Mus'ab inilah akhirnya orang yang paling dipercaya Rasul untuk pertama kali berdakwah keluar Mekah. Dialah yang kemudian diutus oleh Allah untuk berdakwah ke Madinah. Belum ada hijrah ke Madinah. Madinah masih orang-orang Quraisy. Kenapa? Satu, karena Mus'ab ini orangnya ganteng. Nabi itu kalau ngutus orang nggak serem-serem. Serem tak mau pula. Nengok wajahnya aja belum ngomong udah lari. Jadi Rasul nyari orang ganteng. Yang kedua, orang yang cerdas. Yang ketiga, halus cara bicaranya dan pandai orasi. Itulah Mus'ab. Makanya ketika diutus ke Madinah dia berdakwah, dua pemimpin kabilah yang belakangan akan menjadi Ansor masuk Islam di tangannya. Siapa? Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Mu'adz. Dua-dua Sa'ad ini, satu pemimpin Aus, satu pemimpin Khazraj, dua-duanya masuk Islam. Ya. Dan sebab keislaman dua-duanya, akhirnya dua kabilah besar itu semua masuk Islam. Dan belakangan mereka jadi orang-orang Ansor. Jadi terbentuknya orang-orang Ansor itu tidak lain daripada jasanya Mus'ab bin Umair. Karena dia yang mengislamkan kepala-kepalanya. Makanya wajar ketika Mus'ab ini meninggal dunia, bergegar arasnya Allah, 70.000 malaikat ikut mengantarkan jenazahnya. Mus'ab bin Umair. Disayang, kafannya pendek. Kalau ditarik ke kepala, kaki pula tampak. Kalau ditarik kaki, kepala pula tampak. Akhirnya kemudian Rasul tariklah ke kepalanya, kemudian tutupilah kakinya dengan dedaunan. Orang yang mulia saja sampai tidak punya kapan. Di zaman itu, karena kemuliaan bukan di situ. Kemuliaan itu di takwa. Ketika betul-betul sudah dimasukkan ke liang lahat, apa kata Rasul? Kalau ada manusia yang selamat dari himpitan kubur, maka dialah orangnya. Ini Mus'ab ibn Umair. Tapi sayang, tidak ada yang selamat. Dia pun tidak selamat. Maksudnya himpitan kuburan itu beda, bukan fitnah kubur, bukan azab kubur, bukan nikmat kubur, bukan. Dia himpitan, jadi tanah itu akan menyatu. Mungkin kan sekarang digali tuh tanah itu. Ya. Jadi kalau kita masuk nanti tanah itu akan disatukan lagi. Dihimpit itu. Tetapi para ulama akidah mengatakan beda himpitan orang yang beriman dengan himpitan orang kafir. Jadi himpitan orang yang beriman itu seperti seorang ibu memeluk anaknya. Kita kan asal ciptaannya dari tanah. Dan kita akan kembali kepada tanah. Jadi tanah itu bimanzilatil sekedudukan dengan ibu. Jadi kalau kita dikembalikan ke tanah itu seperti bayi yang kembali ke ibunya. Jadi ketika kemudian tanah menghimpit kita orang yang beriman, maka seperti seorang ibu mendekat bayinya. Tidak sakit.
Nah, beda dengan himpitan orang kafir. Itu betul-betul dihimpit sampai meretakkan tulang sendi dan yang lainnya sampai akan berteriak dan tidak ada yang mendengar manusia kecuali binatang-binatang. Inilah Mus'ab ibn Umair sampai seperti itu dari perlakuan ibunda. Kemudian juga selanjutnya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Siksa hingga kehilangan ingatannya dan tidak menyadari apa yang dibicarakan. Bayangkan Suhaib ini. Suhaib ini bukan orang Arab. Suhaib ini orang Romawi. Orang Rum jauh sana. Ya, jadi di ceritanya di Rum sana itu kan mayoritas orang Nasrani. Jadi dia mendapatkan kabar dari para pendeta di Romawi itu bahwa akan lahir seorang nabi di daerah yang tandus, maksudnya di Mekah. Makanya dia hijrah dari Romawi itu menuju Mekah, mengadu nasib. Tapi karena Suhaib Ar-Rumi ini orang cerdas berniaga, akhirnya walaupun dia orang perantau dari Romawi ke Mekah, jadi orang kaya di Mekah dia. Jadi dengan kecerdasannya, dengan kepiawaiannya cari usaha itu, akhirnya berhasil jadi orang kaya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul dan dia mendengar, jadi dia teringat dengan ramalan rahibnya yang ada di Romawi. Makanya kemudian dia coba datang kepada Rasul memastikan apakah dia nabi atau bukan gitu ya, dengan ciri-ciri yang sudah dia baca dan dia tanya dan dia dengar. Akhirnya cocok pula, masuklah Islam Suhaib Ar-Rumi. Nah ketika dia mendengar orang-orang Quraisy ini Suhaib Ar-Rumi ini masuk Islam, gak terima mereka. Maka ditangkaplah Suhaib Ar-Rumi, kemudian diikat dan dipukuli habis-habisan sampai pingsan. Sampai kehilangan ingatannya. Nah, karena dipukuli kepalanya sehingga hilang ingatan, sehingga tidak tahu dia apa yang dia bicarakan. Tapi lama-lama akhirnya sembuh juga. Nah ketika hijrah, karena para sahabat hijrah karena tidak tahan. Suhaib Ar-Rumi juga ikut hijrah ke Madinah dengan membawa sebagian hartanya. Dia tinggalkan sebagiannya, dia bawa sebagian harta. Ya kalau harta di zaman itu kan dengan emas, dinar, dirham itu kan. Itulah harta mereka. Kalau sekarang kan kita kekayaan ditabung-tabung ya di bank. Kalau orang dulu kan diuangkan, dan dinar itu kan dari emas. Dirham itu dari perak. Itulah kekayaan mereka. Jadi di tengah jalan rupanya dihadang oleh para pembesar Quraisy itu. Dan mengatakan, hei Suhaib, dulu kau miskin datang ke tempat kami. Sekarang kau kaya. Kekayaanmu kau mau bawa ke Madinah? Oh tidak bisa. Serahkan kekayaan. Suhaib serah adanya perlindungan dan mengatakan, baik, kalau kalian membunuhku, aku akan membunuh kalian. Kalian tahu bahwa aku ini ahli memanah. Lihat di belakang punggungku ada 20 anak panah. Aku bisa melesatkan panah ini kepada kalian. Setelah habis 20 anak panah, kalian membunuhku pun tidak ada masalah, silakan. Tapi kutawarkan kepada kalian dengan tawaran yang baik. Lepaskan aku, kalau kau ingin harta aku ambil. Akhirnya orang-orang Quraisy mikiri juga, masalahnya ahli pemanah masalahnya. Bisa saja dengan panahnya membunuh-bunuh orang-orang kan. Ya mereka nyerah, ya sudah, mana hartamu semuanya. Akhirnya Suhaib menyerahkan seluruh hartanya dan memberitahu pembenaran yang di Mekah. Dia pergi ke Madinah itu cuma ada satu helai baju di badan. Ada orang kaya. Ketika sampai di kota Madinah, apa kata Rasul? Rabiha bai'u Abi Yahya. Oh, sungguh beruntung jual belimu bersama Allah, wahai Suhaib, wahai Abi Yahya. Lihat bagaimana ini kisah Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Lain lagi halnya dengan Bilal ibn Rabah. Dia budaknya Umayyah bin Khalaf. Dan ini ma'ruf kisahnya. Bilal bin Rabah ini kan, lehernya dililit dengan tali. Lalu tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang perbukitan Mekah. Akibatnya tali tersebut meninggalkan bekas di lehernya. Bayangkan, dihinakan juga. Ini penghinaan apa lagi coba? Anak-anak suruh ambil tali kayak kita ini bawa kambing. Di tali digeret ke sana kemari. Yang menggeretnya pula anak-anak coba. Apa enggak betul-betul menghina? Betul. Itu yang dirasakan Bilal. Tidak sampai di situ. Ya, kemudian juga sang majikan Umayyah, kata pengarang, lalu mengikat kemudian menderanya dengan tongkat. Ia dipaksa duduk di bawah terik matahari. Ia juga pernah dipaksa kelaparan. Puncak dari itu semua adalah saat dia dibawa keluar di siang hari yang sangat panas. Kemudian dilemparkan di tanah lapang berkerikil di kota Mekah. Setelah itu dia ditindih dengan batu besar pada bagian dadanya. Ketika itu Umayyah berkata kepada Bilal, demi Allah,
engkau berpaling dari ajaran Muhammad atau menyembah Lata dan Uzza. Cuma dua. Kau meninggalkan agama Muhammad atau engkau kembali kepada agama kami. Tapi Bilal ibn Rabah dalam kondisi sudah hampir mati saja tetap mempertahankan akidahnya, sehingga yang keluar dari lisannya hanya kalimat ahadul ahad. Itu saja. Dan berusaha, kata Bilal, aku rasakan antara kelezatan iman dengan pedihnya siksaan. Rupanya pedihnya siksaan itu terkalahkan dengan kelezatan iman. Jadi setiap cambukan itu tidak terasa. Saking seringnya dicambuk, akhirnya sudah biasa gitu. Bahkan yang berhenti mencambuk itu bukan karena Bilal kesakitan, yang mencambuknya karena kesakitan, kecapean, dia berhenti. Sampai ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lewat, dia heran, kenapa Bilal itu disiksa sedemikian rupa sama Umayyah. Makanya dia datang kepada Umayyah dan mengatakan, ya Umayyah, tidakkah kau jual budakmu itu kepadaku? Akhirnya mengatakan, boleh, tapi dengan harga sekian dan sekian. Yang kalau seandainya uang membeli satu budak itu bisa membeli berbudak-budak. Yang banyaknya harganya mahal. Tapi Abu Bakar tidak menawar. Subhanallah. Langsung dibayar. Gak ada tawar-tawaran, langsung dibayar. Karena bagi Abu Bakar, apalah dunia dibandingkan dengan harganya Bilal. Makanya ketika Bilal menjadi seorang muadzin di saat masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya Rasul. Di saat wafatnya Rasul itu kan Bilal tetap jadi muadzin. Tapi dia tidak tahan apabila menyebut nama Nabi, sehingga dia menangis dan tidak jadi adzan. Dan setiap adzan seperti itu, akhirnya dia datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Abu Bakar, sebaiknya aku resign jadi muadzin. Tidak tahan. Karena setiap membaca asyhadu anna Muhammad Rasul, ingat Nabi katanya kan. Kata Abu Bakar, oh, tidak bisa. Kamu jangan resign jadi muadzin. Aku tidak rela. Karena aku yang memerdekakan. Apa kata Bilal? Sekarang saya mau tanya, kamu merdekakan karena aku ingin menjadi seorang muadzin atau karena Allah? Abu Bakar, ya karena Allah. Kalau begitu biarkan aku resign gitu. Akhirnya resign. Resign akhirnya hijrah ke mana? Ke Syam. Berjihad bersama kaum muslimin sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian semasa tuanya dia rindu dengan Nabi. Kemudian pulang ke Mekah. Sampai di Mekah para sahabat senang ada Bilal. Mereka minta agar Bilal adzan untuk terakhir kalinya di Masjid Haram. Adzan ya akhirnya. Kemudian dia pun adzan di Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian dia adzan, semua sahabat teringat dengan Nabi gara-gara adzannya Bilal. Mereka semua menangis satu kota Madinah. Itulah adzan terakhirnya Bilal. Habis itu tidak pernah adzan karena kemudian Allah berkehendak lain, Bilal pun meninggal dunia. Baik, kemudian juga disebutkan di sini ada riwayat yang mengatakan dibeli sebesar 7 uqiyah. Maksudnya Abu Bakar membeli Bilal itu dengan 7 uqiyah. 7 uqiyah itu 12 dirham atau setara dengan 28 gram perak. Atau 5 uqiyah dari perak. Kemudian beliau memerdekakan. Ini Bilal bin Rabah. Kemudian dicontohkan juga di sini siapa? Ammar ibn Yasir. Mantan budak dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu kabilahnya Abu Jahal yang telah merdeka beserta keluarganya. Dia, ayah dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan. Padahal sudah merdeka loh ini. Sudah tidak jadi lagi budak sebenarnya. Sudah memerdekakan diri mereka. Sudah tidak jadi budaknya Abu Jahal. Sudah bebas. Tapi gara-gara dia masuk Islam, tidak terima. Makanya mereka diseret keluar menuju tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal di siang hari yang sangat panas. Jadi mereka menyiksa keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Jadi dijemur, dan teriknya matahari timur tengah kan beda dengan di kita. Musim haji kemarin itu saja sampai di atas 50 derajat. Tahun kemarin ya. Tahun ini masih di bawah. Tapi itu juga udah banyak orang meninggal karena kepanasan haji kemarin. Tahun kemarin lagi lebih panas lagi. Jadi memang kondisinya ekstrim kalau sudah panas di sana. Lah itu dijemur coba. Ammar dan keluarganya itu. Di hadapan semua orang-orang musyrik itu. Kemudian tidak luput daripada siksaan. Yang lebih parah lagi, Abu Jahal adalah orang yang membunuh ibunya Ammar. Ammar ini dibunuh ibunya oleh Abu Jahal, namanya Sumayyah.
Dibunuh dengan cara apa? Keji sekali, diambilkan tombak, maaf, ditusuk kemaluannya sehingga sampai ke perutnya. Akhirnya meninggal dengan sebab itu. Kemudian suaminya Yasir disiksa habis-habisan sehingga tak tahan juga, meninggal juga. Dan dua-duanya mati syahid. Lah Ammar ibn Yasir ini kan namanya anak kecil, dia kan masih muda, masih kecil sekali gitu. Kemudian dipaksa untuk murtad ya. Mana kan gitu. Akhirnya terpaksa dia mengeluarkan kalimat kufur. Tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Dari situlah kemudian turun surah An-Nahl ayat 106 di sini. Wa man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya yang tetap tenang dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya selama hatinya dipenuhi dengan keimanan, walaupun lisannya mengucapkan kalimat kafir karena ada ancaman pembunuhan, maka tidak jadi kafir. Maksudnya yang dialami oleh keluarga Ammar ibn Yasir. Kemudian juga di sini ada Abu Fuhairah. Abu Fuhairah. Namanya Aflah. Seorang budak dari Bani Abdudah. Bani Abdudah di sini ya. Dijerembabkan kaum musyrikin ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Di tanah itu sudah panas ya. Suruh baring di situ tanpa pakaian. Kemudian punggungnya ditindih dengan sebuah batu besar hingga tak dapat bergerak lagi. Dia dibiarkan dalam keadaan demikian sampai hilang ingatannya. Satu kali mereka mengikat kakinya dengan tali, lalu menyeret dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh terik matahari seperti yang dilakukan terhadap Bilal. Sama persis. Kemudian dia mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu Abu Bakar melewati lalu membeli dan memerdekakan semata-mata karena Allah. Abu Fuhairah, yang kalau kita cerita hijrah, nah, itu juga dia sangat berjasa. Abdullah ibn Fuhairah. Apa jasa dia? Menggiring kambing. Ya, jadi dalam hijrah Rasul itu, kan Rasul SAW melibatkan dua anaknya, Asma, untuk membawa makanan ke Gua Thur setiap hari selama 3 hari. Yang kedua Abdurrahman untuk menjadi informan. Pokoknya informasi apapun akan disampaikan Abdurrahman ke gua. Nah yang ketiga Abu Fuhairah ini, Abdullah ibn Fuhairah, dia bawa kambing. Ratusan kambing dibawa dia. Untuk apa kambing-kambing dibawa ini? Untuk menghapus jejak kaki. Jadi Nabi sepanjang hijrah itu dari Gua Thur ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar itu kan jalan kaki, naik unta, jalan kaki, naik unta. Otomatis kan namanya padang pasir kan ada bekas kakinya, ada bekas kaki untanya. Jadi Abdullah ibn Fuhair itu bawa kambing banyak-banyak. Jadi dia berjalan di belakang. Jadi kalau Rasul itu ngecap kakinya nanti keinjak kambing kan jadi kaki kambing. Nanti kalau umpamanya orang-orang musyrik mencari jejak kaki Rasul, oh udah ada semua kaki kambing. Gitu. Nah itulah itu tugasnya si Abdullah ibn Fuhairah ini. Jadi berjasa akhirnya dalam hijrah orang ini kan. Luar biasa kecerdasannya di situ. Ya. Ini diantaranya siapa? Abu Fuhairah. Kemudian Khabbab ibn Arat juga di sini diceritakan. Budaknya Ummu Ammar bin Siba Al-Khuzaiyah ini. Sadis ini wanita satu ini, si Ummu Ammar. Kenapa? Karena dia kan punya usaha pandai besi. Jadi Ummu Ammar ini, cobalah dia mencari budak. Anak-anak nantinya akan diperbantukan bekerja di pandai besinya. Ke pasar. Kemudian tengok budak-budak yang dijual-jual tuh. Kan ada namanya pasar ukat, pasar di mana dulu kan manusia diperjualbelikan namanya. Pasar perbudakan. Jadi Ummu Ammar ini melihat ada anak kecil tapi ototnya udah besar. Nah, ini cocok nih kalau dibeli nanti kalau sudah besar akan dijadikan karyawan dia kan gitu. Selain budak juga bekerja sebagai pandai besi. Dibelilah kemudian Khabbab oleh Ummu Ammar. Akhirnya dibesarkan sampai akhirnya menjadi seorang pandai besi yang handal. Nah ketika Nabi diutus pada Allah ini, Khabbab bin Arat ini masih Islam. Tidak terima tuh Mu'ammar. Makanya setiap dia kemudian pulang dari ngaji bersama Nabi itu marah. Kemudian dibakarkan besi panas.
kemudian disuruh murtad. Kalau tidak, ya disundut. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar mengumpulkan para sahabat untuk nostalgia bagaimana di masa Rasul kejamnya orang-orang Quraisy itu, ketika Khabbab membuka pakaiannya dan cerita dia dibuka. Sahabat cerita, aku dulu begini di zaman Rasul, aku dulu begini di zaman Rasul. Khabbab tidak bercerita, dia cukup membuka bajunya saja. Rupanya tidak ada satupun kulit di badan dia kecuali ada bekas sundutan besi. Seperti itulah ganasnya Muammar kepada Khabbab supaya murtad. Tapi Khabbab tidak bergeming. Sempat dia hampir futur Khabbab. Khabbab bin Arti sempat hampir futur dia karena tidak tahan dengan siksaan. Datang dia kepada Nabi. Lah ketika itu Nabi sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Sampai-sampai kata Khabbab, ya Rasulullah, tidakkah kau iba denganku? Kau lihat aku ini. Karena majikanku ini sesadis ini kepada. Ala tad'ulana ala tastaghfir lana. Tidakkah kau berdoa untuk kita kaum muslimin supaya cepatlah kemenangan itu didapat dan diraih. Apa kata Rasul? Ya Khabbab, kemenangan itu pasti datang. Tapi jangan kau tergesa-gesa. Nanti akan datang satu hari di mana kemenangan itu di tangan kita. Sampai ada orang yang berjalan dari Hadraul Maut ke Son'a tidak takut kecuali kepada Allah. Tapi kalian jangan tergesa-gesa. Ya Khabbab, dulu kata Rasul, ada orang yang lantaran keimanannya dikubur hidup-hidup tapi tidak bergeming dengan keimanan. Ada orang yang digergaji badannya terbelah menjadi dua kemudian mati pun tidak meninggalkan keimanan. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dan tulangnya pun tidak keluar dari keimanan. Artinya Rasul mengingatkan ujian umat dulu. Oh, kamu itu belum seberapa dibandingkan umat dulu gitu maksud. Ingin menenangkan Khabbab, kemenangan itu pasti datang. Itulah bagaimana Khabbab bin Arad sampai hampir futuh. Kemudian dari kalangan budak perempuan tersebut, nama-nama seperti Zunairah An-Nahdiyah. Kemudian Ummu Ubais yang masuk Islam, kaum musyrikin melakukan penyiksaan pula terhadap mereka seperti yang telah dilakukan terhadap para sahabat sebelumnya. Seorang budak perempuan milik Bani Mu'ammal, yaitu salah satu marga dari suku Bani Adi, dipukul oleh Umar bin Khattab. Karena Umar itu masih jahiliyah ketika itu. Termasuk Islam. Ya. Dalam ia masih musyrik dan manakala merasa bosan dia berkata, tidaklah aku berhenti memukulmu kecuali karena bosan, kata. Itu Umar masih jahiliyah. Ya, makanya setelah dia masuk Islam dia menyesal. Tapi bagaimana sadisnya Umar kepada kaum muslimin kan, sampai dipukul-pukul tuh. Kalau bosan baru berhenti. Nah, semua budak-budak wanita tersebut dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap Bilal dan Amr bin Fuhairah. Lihat bagaimana jasanya Abu Bakar sampai satu hari, karena Abu Bakar itu kan banyak kali dia beli budak-budak lemah. Jadi bapaknya Abu Quhafah itu, kan bapaknya Abu Bakar itu namanya Abu Quhafah. Dia kan sudah tua, buta lagi. Nah, jadi panggillah anaknya. Nah, biasanya orang Arab itu kalau membeli budak untuk melindungi pembelinya, untuk melindungi tuannya, entah dipekerjakan, entah dijadikan bodyguard atau apa kan gitu. Dong, kau ini membeli budak yang lemah-lemah pun untuk apa? Jadi bodyguard tak bisa, suruh kerja tak bisa. Ngapain kau beli budak-budak itu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, wahai bapakku, a'taqtuhum liwajhillah. Demi Allah aku merdekakan mereka itu bukan karena ingin mereka berjasa kepadaku, tapi aku ingin merdekakan mereka karena Allah. Dari sini turun ayat wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini ayat ini turun kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar akan dijauhkan dari neraka. Wasayujannabuhal atqa. Maksudnya Abu Bakar akan dijauhkan dari api neraka. Kenapa? Karena dia sudah memberi sedekah maksudnya. Hartanya, dan dia tidak mengharap kembali kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat surah apa itu? Talaq ya. Terakhir. Ini menunjukkan bagaimana sikap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada kaum muslimin. Kalau kepada Nabi, harta dia harta Nabi, karena dalam hidup dia pernah menginfakkan seluruh hartanya di dua tempat. Pertama mendanai hijrah Nabi, yang kedua mendanai perang Tabuk, perang yang terakhir dipimpin Nabi melawan Imperium Nasrani. Karena ketika itu musuhnya sudah nggak ada lagi.
Musyrik sudah nggak ada, Yahudi sudah terusir. Sekarang menghadapi orang Romawi. Itulah perang perdana yang langsung dipimpin Rasul dalam Tabuk. Nah ketika itu kan Tabuk jauh dari Madinah. Gak bisa perang main jalan kaki. Harus punya kendaraan dan senjata yang layak. Karena yang dihadapi tentara Romawi itu tentara adidaya, tentara kuat kan. Makanya kemudian banyak orang yang mau terlibat dalam perang tapi tak punya senjata, nangis mereka. Makanya disebut tentaranya tentara susah, Jaisul Usroh. Susah karena tidak punya senjata sampai disebut tentara susah. Dari situ Rasul berkhotbah kan. Nah, siapa yang ingin bersedekah untuk mendanai perang, maka dia dapat ini dan itu, dapat ini dan itu. Rasul memberikan keutamaan sedekah dalam ceramah. Datanglah satu orang pulang membawa bungkusan isinya uang semua. Disaksikan orang ramai itu. Gara-gara satu orang yang kemudian bersedekah terang-terangan diikuti orang ramai. Dari sini Rasul mengatakan man sanna sunnatan fil Islam kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan contoh yang baik kemudian diikuti orang banyak kata Rasul, maka dia dapat pahala dan pahala orang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah juga terjadi penindasan yang luar biasa. Maaf Bu, ini saya ada pesan untuk menyolatkan jenazah. Ini kayaknya tinggal watiban daripada baru meninggal di jalan bisa di WA supaya saya jadi ingat. Satu yang kedua juga saya membuka donasi Bu. Kebetulan dan pondok itu belakangnya terkikis air hujan karena hujan terus tiap hari, pondasinya terkikis jadi naik di atas pondasinya turun kemudian retak ya roboh itu. Jadi terusnya memang harus dikasih gorong-gorong Bu. Nah gorong-gorong karena kalau mungkin masih lama sih mungkin bisa lah. Ini karena urgent sekali yang cepat karena hujan terus takutnya roboh pula bangunan itu. Jadi saya donasi mungkin pakai uang riba sudah gak apa-apa kan untuk ya satu gorong-gorong itu kalau yang besar memang agak lumayan sih, 300-an satu. Butuhnya itu sekitar 50-an gorong-gorong ya. Mudah-mudahan kalau ibu uang-uang riba juga mungkin dalam 2 minggu ini bisa. Tapi alhamdulillah takut juga karena itu antara pesantren dengan perumahan warga itu cuma 1 meter saja itu. Saya nggak pernah ke belakang pondok karena ini kan hujan terus Batam nih kan posisi pondok Iwan